Sangat baik, sangat baik bagi kami. Kami boleh ada di tempat ini Bapak bersama saudara seiman. Kami boleh sehat. Berkati sepanjang pagi ini, malam hari ini Bapak. Ini saatnya Bapak. Kami sudah memuji Engkau. Kami mendengar sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Bapak, akan disampaikan sungguh firman-Mu dan amin. Kami serahkan firman berikut ini kami pimpin Roh Kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya katakan amin. Shalom. 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 Haleluya. Semua sehat. Amin. Baik saudara, terima kasih untuk waktu kesempatan yang diberikan. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Ada yang bisa bacakan satu orang? 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Baik saudara, malam ini saya beri temanya yaitu chosen by God. Artinya dipilih Tuhan. Artinya saudara, dipilih Tuhan. Untuk apa saudara? Kita dipilih Tuhan. Untuk apa? Yaitu to be His tool. Untuk menjadi alatnya saudara ya. Kita dipilih untuk menjadi alatnya Tuhan. Saudara. Berarti kita ada sesuatu yang punya rencana buat saudara dan saya. Why Jesus choose you and I? Coba, kenapa toh, saudara? Tuhan memilih Anda dan saya. Ya, kenapa saudara? Ya, kenapa saudara? Ya, yang pertama saudara, saya dikatakan bahwa God's election is grace. Pemilihan Tuhan adalah kasih anugerah Tuhan, saudara ya. Kita dipilih karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Ya, kasih anugerah Tuhan. Saudara-saudara, ternyata Alkitab katakan saudara mencatat bahwa tidak semua orang dipilih Tuhan. Wow. Jadi pertanyaannya, apakah Tuhan itu nggak adil? Coba. Alkitab bilang, dan bukan kita yang memilih dia, Alkitab ya kan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Ya, jadi ada orang yang tidak terpilih, saudara. Jadi Tuhan menurut kita secara manusia, apa Tuhan nggak adil? Adil nggak Tuhan, saudara? Itu hak prerogatif Tuhan, ya nggak saudara? Itu hak prerogatif Tuhan. Kita nggak bisa bilang Tuhan itu nggak adil. Apa yang Tuhan kerjakan semua baik, ya semua baik, ya. Nah, jadi tahu nggak? Kita ada di sini, saudara. Ya, kita ada di sini. Kita God's chosen people. Kita orang-orang yang dipilih Tuhan. Ya nggak? Tuhan memilih saudara dan saya ada di tempat ini. Wah, luar biasa. Luar biasa nggak saudara? Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita bersyukur saudara. Kita ada di tempat ini. Tuhan yang memilih. Ya, banyak orang di luar sana, ya, yang masih nggak tahu dia harus bagaimana saudara. Tapi kita tahu kita hari ini kita mendengar firman Tuhan. Tuhan memilih saudara saya. Pilihan ini bukan karena kita cantik, bukan karena kita gendut, bukan karena kita baik saudara. Ya nggak? Itu bukan karena semua itu saudara. Bukan karena kebaikan kita, bukan. Tuhan memilih bukan karena itu, bukan. Melainkan apa? Just because grace of God, ya. Karena kasih karunia Tuhan kita dipilih saudara. Ya, dari sekian ribu orang di luar sana, saudara dan saya dipilih. Wah, luar biasa nggak saudara? Luar biasa. You are amazing people. Kita orang-orang yang luar biasa saudara ya. Luar biasa saudara. Jadi jangan pernah merasa minder saudara. Jangan pernah merasa minder. Yesus sudah apa? Sudah mengampuni, sudah melupakan segala kesalahan saudara dan saya. Amin. Tuhan sudah melupakan, sudah mengampuni, ya, sudah mengampuni. Dan kita sudah akan menjadi apa saudara? New creation, ciptaan yang baru saudara. Saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Katakan saudara, aku ciptaan baru. Aku ciptaan baru. Yes, we are new creation. Wah, luar biasa saudara ya. Ketika Tuhan memilih kita, Dia merubah saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Oh, luar biasa. Allah kita dahsyat. Amin. Dan kita sudah menjadi new creation.
Luar biasa. Lalu yang kedua kenapa saudara? We are chosen for a noble purpose. Kita dipilih untuk satu tujuan yang mulia, ya. Untuk satu tujuan yang mulia. Ya, wah kita luar biasa saudara. Untuk apa sih kita dipilih saudara? Ya, untuk kita dipilih untuk menjadi saksi Kristus. Ya, kita dipilih bukan sekedar cuma pilih-pilih aja, enggak saudara. Ya, kita dipilih untuk menjadi saksi Kristus. God Christmas. Wah luar biasa saudara. Kadang-kadang kita bilang, saya bisa apa? Ya, saya bisa apa? Tuhan, kok kamu pilih saya gitu? Ya nggak? Emang saya bisa apa? Nah itu saudara, kita tidak mengerti rencana Tuhan. Amin saudara. Tidak ada yang kita tahu saudara. Tuhan mau bikin apa sama kita. Contoh kita dipilih saudara. Berarti ada sesuatu saudara di dalam diri kita. Amin. Ada sesuatu. Jadi bagaimana orang bisa tahu kalau Jesus itu amazing God? Bagaimana orang tahu? Ya, kalau Jesus itu amazing God, Yesus Allah yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa. Bagaimana orang tahu kalau tidak ada yang memberitahukan? Jadi memberitahukan siapa saudara? Kita semua, ya, yang sudah dipilih oleh Tuhan, ya. Kita orang-orang yang dipilih Tuhan untuk apa? Menjadi berkat bagi orang lain, ya, untuk memberitakan. Jadi, nah untuk itulah we are called by to preach the gospel. Jadi untuk itulah kita dipilih untuk memberitakan Injil. Ya. Jadi jangan memberitakan Injil itu sebenarnya nggak harus wah apa ayatnya perlu berawal apa ayat keluar ayat apa nih. Tuhan bilang apa? Diri kita suratan yang terbuka. Amin. Itu surat yang terbuka saudara, ya. Jadi nggak usah kita banyak ngomong, orang lihat kita. Ini orang beda ya. Ini orang ada sesuatu yang beda. Kenapa ya dia? Oh ternyata dia anak Tuhan Yesus. Ya nggak? Dia murid Yesus. Wah luar biasa saudara. Jadi itu penginjilan nggak sah? Penginjilan. Jadi oma-oma jangan pikir, wah saya nggak pernah sekolah Alkitab nih, saya nggak pernah hari ini. Jangan khawatir, ya. Kalau kita hidup benar melalui hidup kita, orang bisa lihat ada Yesus dalam hidup kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Lalu di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16, ayat yang sudah ketemu tolong bacakan. Matius 5 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Ya, kita bacakan. Matius 5 ayat 14. Ya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 19. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah rangkap, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Coba, saudara, kita dipilih untuk jadi apa, saudara? Untuk menjadi terang dunia, ya. Kita katakan kita dipilih untuk menjadi terang dunia, ya. Tentunya, saya percaya Tuhan memilih kita, ya, untuk mengubah hidup kita, ya, yang tadinya tidak berguna menjadi berguna, saudara, ya. Yang tadinya jahat menjadi baik, amin, ya. Jadi Tuhan memilih kita dengan mengubah, saudara. Karena dia punya apa? Punya misi, dia menjadikan kita terang dunia. Karena kita ada di dunia, saudara, ya gak? Karena kita ada di dunia. Banyak orang yang belum mendengar, belum diselamatkan. Jadi untuk itulah Tuhan memilih saudara dan saya. Jadi pemilihan Tuhan memiliki tujuan agar kita membawa kemuliaan bagi Tuhan, nama Tuhan. Melalui apa, saudara? Melalui hidup kita. Hidup kita adalah suratan yang terbuka, ya. Suratan yang terbuka. Maksudnya, ketika orang melihat kita ada sesuatu yang beda. Jadi orang nggak usah kita banyak bicara, ya nggak. Kita dilihat orang aja, orang bisa simpatis, ya, dengan attitude kita, ya, dengan tutur kata kita, orang bisa lihat beda ini orang, beda. Coba kita pikirkan, kok si Agus, si Henry
beda ya. Tidak seperti yang dulu gua kenal gitu. Sekarang dia beda. Ini sih harus beda, saudara. Ya, kenapa dia bisa beda, saudara? Wah, saya mendengar cerita bagus. Saya mendengar cerita Cohen, ya, masa lalunya. Wow, luar biasa, saudara ya. Dia Tuhan ubahkan sampai bisa ada di tempat ini, saudara. Luar biasa nggak, saudara? Luar biasa. Yang tadinya rusak, Tuhan ubahkan sehingga dia jadi pemimpin di family care, di kemuliaan dari Tuhan. Haleluya. Luar biasa nggak, saudara? Luar biasa, saudara. Ya, Tuhan memilih bukan lu pintar, bukan lu cantik, bukan lu bagus. Mungkin lu dulu rusak, ya. Tapi Tuhan punya satu rencana yang indah dalam hidupnya. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Jadi jangan rendah hati, jangan minder, saudara. Memang dulu saya bandel, dulu saya rusak, ya. Saya dalam berubah, saya free sex. Tapi sekarang sudah ditinggalkan. Aku dipilih Tuhan. Aku jadi ciptaan baru. I am new creation. Wah, luar biasa, saudara. Ya, kita sudah lupakan hidup kita yang lama, saudara. Amin. Luar biasa. Mereka coba kita lihat. Mereka bagus, begitu rajin, membawa jiwa-jiwa yang rusak kepada Yesus, saudara. Ya, untuk dijadikan apa, new creation seperti Dia. Ya, karena apa? Dia pun ada orang yang bawa. Ya, ada orang yang menginjili Dia. Ada orang yang memberitakan kabar baik kepada Paulus, sehingga apa? Dia diubahkan. Ya, setelah diubahkan, dia punya hati seperti Yesus, saudara. Ingin orang lain juga diselamatkan. Amin. Orang lain dia ingin orang lain juga seperti dia. Ya, jangan diam di dosa, jangan berdiam hidup di dalam dosa. Ya, saya percaya karena orang yang sudah diubahkan, dia punya hati seperti Yesus. Amin. Jadi ada satu ilustrasi, katakan ada seorang pemahat yang terkenal, mau di jalanan, di pinggir jalan, dia memilih satu batu yang bentuknya nggak bagus, saudara. Ya. Bentuknya itu jauh, batu ini besar. Lalu orang pada bingung, saudara. Ini katanya pemahat terkenal, saudara. Kok pilih batunya jelek begitu? Kok pilihnya begitu jelek? Langsung dia bilang, mau bikin apa coba? Dia bisa bikin apa mau batu itu? Ternyata apa, saudara? Pemahat itu dia pahat batu itu. Saya lihat ada kakak. Dikirain nyala itu nggak ada yang goreng. Dengan hati yang mengasihi. Akhirnya apa, saudara? Batu itu menjadi apa? Menjadi indah, ya, menjadi berguna, harganya mahal, saudara. Kalau saya tanya, pemahat itu kira-kira siapa, saudara? Yesus, saudara. Batu yang bentuknya jelek itu kita, saudara. Ya, batu yang nggak bagus itu kita. Yang tadinya bentuknya nggak karu-karuan, ya, Tuhan pilih kita. Diapain? Diproses, dipahat, ya, dibentuk, digosok, saudara, supaya menghasilkan apa? Karya yang luar biasa, yang berharga. Yang tadinya batu di pinggir jalan, akhirnya bisa batu itu berharga, bernilai tinggi. Luar biasa, saudara. Lalu seperti pemahat tersebut, Tuhan memilih kita. Dia bekerja membantu kita melalui proses apa? Saya percaya Paulus sudah nggak main-main prosesnya. Dia nggak bagus, ya. Ini pasti prosesnya luar biasa. Proses hidupnya luar biasa. Saya mendengar kisahnya. I proud of you. I proud of you. Benar, aku bangga, benar. Aku tuh benar terinspirasi. Wow, orang sesusah itu, ya, bisa dia cinta Tuhan. Luar biasa lah, saudara. Luar biasa, saudara. Bisa ada sampai hari ini. Ini batu yang nggak berbentuk tadinya, saudara. Batu yang rusak, tapi dipahat Tuhan berguna, saudara. Ya, banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui kehidupannya. Saya percaya melalui kehidupannya dia sampaikan, banyak orang yang terima Yesus. Nah, itu, saudara, dia batu sudah dipahat. Dia diproses melalui tantangan, melalui apa, saudara? Pengajaran
Setelah dia terima Yesus, dia mendapat pengajaran di gereja yang melalui gembalanya. Amin. Bagusnya, dia diajar, dia dididik, digembleng. Yang tadinya tidak boleh, yang tadinya semau buah hidupnya, stop. Ya, dia dapat pengajaran yang luar biasa. Saya percaya itu bentuk seorang dibentuk nggak main-main, saudara. Ya, pasti berat. Ya, lalu apa lagi? Sampai dia itu juga menjadi sesuatu yang luar biasa dipakai Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wah, luar biasa. Jadi Tuhan ini memproses kita supaya kita hidup di dalamnya dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, luar biasa. Lalu ketiga dikatakan, dipilih Tuhan untuk apa? Chosen to live holy. Ya, dipilih untuk hidup kudus. Ya, dipilih untuk hidup kudus. Yang tadinya hidupnya, wah, amburadul. Orang bilang ya, nggak bisa diatur. Ya, sama gue. Orang bilang apa? Kita dipanggil untuk hidup holy, hidup kudus, saudara. Ya. Di dalam Kolose 3 ayat 12 dikatakan, karena itu, ini. Di dalam Kolose 3 ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, jadi karena itu sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan, dikasih, ya, harus menggunakan apa, saudara? Belas kasihan. Yang tadi kita nggak punya belas kasihan sama orang, yang tadinya kita kejam sama orang, ya, saudara, Tuhan bentuk kita, diberikan hati yang baru. Dia mempunyai hati yang berbelas kasihan sama orang. Jadi kalau lihat orang tuh bawaannya siang aja, dia nggak bagus ya. Ya, saya percaya. Dan dulunya kita egois, ya, Tuhan beri hati yang baru karena kita ciptaan baru, ya. Jadi kita penuh. Lihat orang susah sedikit, kita mengasihi dia. Kita juga ikut susah, ya. Lihat orang sedih, kita ikut sedih, ya. Jadi lihat. Jadi itulah Tuhan merubahkan saudara dan saya. Secara daging bisa nggak sih kita hidup kudus? Coba kalau kita tanya nih, secara daging bisa nggak kita hidup kudus? Hidup kudus itu banyak pantangannya, banyak larangannya. Ya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh. Bisa nggak saudara secara daging? Nggak bisa saudara. Orang kalau dijual mau berusaha nih, gue mau itu benar nih, nggak bisa kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Amin, saudara. Kalau dia tidak menerima Yesus, tidak ada Roh Kudus di dalam hidupnya, nggak bisa. Jangan harap dia berubah, saudara. Ya, jangan harap dia berubah, jangan harap. Jadi dia punya belas kasihan, dia punya kemurahan, bisa rendah hati sama orang. Yang tadinya, wah mau kayak jagoan, ketemu orang juga, wah siapa lu, gue beli pala lu, wah istilahnya ada orang bilang gitu kan. Tapi dia punya rendah hati, ya. Kenapa? Karena semua yang ada di tubuhnya ciptaan baru, ya. Yang lama sudah berlalu, ya. Ya, kelemah lembutan, kesabaran, yang tadinya sabar, jadi sabar, saudara, ya. Kalau secara daging kita nggak bisa hidup kudus, tapi karena Tuhan, ya, bagi kita yang mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Amin, saudara. Kita punya pemahat yang ulung, saudara, ya, yang memahat setiap hati kita yang keras, ya, dipahat sama Tuhan, ya, supaya apa? Supaya ada kasih, ada lemah lembut, ya. Luar biasa, saudara. Pemahat ulung kita luar biasa, saudara. Jadi jangan meremehkan dia. Tapi karena Tuhan sudah memilih kita, maka Dia yang memberi kita, saudara. Secara daging, ya gue nggak mungkin gue bisa hidup begitu, ya.
Ada orang bilang, aduh gue sih nggak bisa kayak hidup kayak lu gitu, kayaknya suci banget gitu. Ada orang bilang begitu, ya. Tapi kenapa enggak? Ya, karena Tuhan sudah memilih kita. Dia yang membentuk kita, Dia yang memampukan saudara dan saya. Ya, yang tadinya saya nggak bisa, gua nggak bisa hidup begitu, tapi Tuhan bilang bisa. Amin. Jadi Tuhan, kalau kita menyerahkan hidup kita, bersedia dibentuk Tuhan, pasti bisa berubah. Amin. Ya, tapi karena Tuhan sudah memilih kita, Dia yang membentuk kita. Yang tadinya jahat. Jadi ada ciri-ciri orang yang sudah dikuduskan dan dikasih Tuhan. Ada ciri-cirinya, saudara. Ya, coba kita koreksi nih ya, hidup kita nih. Ada nggak nih ciri-ciri ini di dalam hidup kita? Yang pertama, punya belas kasihan. Ya, belas kasihan. Ada nggak ciri pertama itu? Lalu punya apa lagi? Kemurahan. Orang murah hati. Lalu punya apa? Kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi ciri-cirinya itu, saudara, ya, orang yang sudah dikuduskan itu beda, saudara. Beda. Dia tidak seperti yang dulu. Ya. Itu ciri-ciri orang yang sudah dikuduskan Tuhan. Dia dipilih Tuhan, diubahkan Tuhan. Luar biasa, saudara. Luar biasa Tuhan kita. Hidup kudus adalah bukti nyata bahwa kita umat yang dipilih Allah. Ya, jadi kita percaya kalau kita menyerahkan hidup kita, saya pasti berubah. Luar biasa. Jadi kalau ciri-ciri itu masih belum ada dalam diri kita, saudara, yang ini gue nggak ada, yang ini gue masih ada nih, yang ini ya ada juga. Jangan khawatir, saudara. Ya, percayalah kita ada di sini, ya, sedang dalam prosesnya Tuhan. Amin. Ya, mungkin sebelum bisa rendah hati, ya, tapi kita hari ini Tuhan mau membentuk kita punya hati yang rendah hati. Yang tadinya sombong, Tuhan malam ini kita bilang, gue nggak bisa nih kalau nggak sombong nih, kayak nggak keren gitu loh, ya nggak. Tapi malam ini Tuhan bentuk kita. Amin. Luar biasa. Lalu yang keempat, election bring responsibility. Artinya apa? Pemilihan mempunyai rasa tanggung jawab. Ya, kita dipilih bukan sekedar dipilih, saudara. Ya. Tuhan berikan kita tanggung jawab. Tanggung jawab apa, saudara? Saya bacakan di Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wah, luar biasa, saudara. Jadi bukan kita yang memilih surga, bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita, saudara ya. Kita orang spesial. Amin. We are special person. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Wah, hebat. Bangga nggak, saudara menjadi umat pilihan? Bangga, saudara ya. Luar biasa, saudara. Kita bangga. Lalu di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi Tuhan memanggil kita ada satu tugas, saudara, yaitu apa? Amanat agung. Ya, kita diberi amanat agung. Apa? Yang ini dia bilang, ya, pergi. Tuhan bilang, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Wah, itu tugas yang mulia, saudara. Dulu, saudara, waktu saya belum lahir baru, saya pikir kalau ada orang nih hamba Tuhan ke rumah gitu, ke rumah mampir gitu, nah ini sih bisa kita ngobrol-ngobrol, ya, orang kurang kerjaan. Saya bilang siang-siang orang lagi ngantuk, dia datang gitu loh. Saya pikir ini kurang kerjaan, pasti kita dana nih, kayaknya nih roman-romannya nih gitu. Ya, jadi negatif thinking, saudara. Ya, tapi begitu kita lahir baru, saudara, saya satu perlindungan, saudara. Saya bilang ini ya Tuhan. Saya kadang-kadang begitu lihat masa lalu, saya bilang ini jahat benar saya ya.
Nah sekali loh. Padahal dia datang itu mau minta duit loh. Dia nggak. Dia mau datang memberikan kabar baik kepada kita. Dia mau menceritakan Yesus. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Dia nggak mau kita binasa. Amin. Siang-siang bolong, saudara. Dia datang ke rumah kita. Wah. Kalau saya ingat lagi itu, saudara. Sudah jahat banget, saudara. Ya, kok menilai orang begitu piciknya, saudara. Ya, padahal apa, saudara? Dia datang ke rumah saya bawa kabar baik, saudara. Ya. Setelah itu berubah dalam pikiran saya, setelah saya lahir baru sehingga pulang. Saya mau jadi penginjil, Tuhan. Saya mau jadi penginjil. Saya mau jadi pemberita Injil, Tuhan. Saya mau melayani Engkau, Tuhan. Ya, karena apa, saudara? Saya lihat jernih lelah orang itu luar biasa, saudara. Ya, seperti saksi Yehova. Ada beberapa saksi Yehova datang ke rumah saya. Saya bilang dia, teman bilang apa? Itu udah saksi Yehova, jangan diladeni. Saya bilang, pemikiran saya juga. Saya percaya saya punya Tuhan yang luar biasa melindungi saya dari ajaran sesat. Saya percaya Tuhan melindungi saya. Jangan-jangan Tuhan kirim dia ke tempat saya, dia bertobat. Ya, siapa tahu Tuhan beri kuasa kepada, saya percaya Tuhan beri kuasa kepada setiap kita. Jadi saya percaya jangan diusir, jangan diusir. Coba kita diskusi. Apa sih yang kamu dapat? Kita ungkapkan apa yang kita dapat. Siapa tahu aja dia bertobat, dia nggak terima Yesus. Nah itu, jadi hati saya menggebu-gebu dengan Tuhan. Saya mau menceritakan kabar baik. Saya mau jadi penginjil Tuhan. Jadi dengan kejadian itu yang merubah hidup saya. Jadi tanggung jawab kita meliputi pemberitaan Injil, Tuhan katakan. Ya, pelayanan kasih. Ya, lalu apa lagi? Menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Puji Tuhan, Family Care sudah melakukannya. Saya lihat Family Care sudah melakukannya. Ya, di sini katakan pelayanan kasih. Kita sudah membagi-bagikan makanan kan ke orang. Memang belum sering, saudara, tapi kita sudah melangkah. Ya, kita sudah melangkah. Kita sudah membagi-bagikan makanan kepada orang-orang di luar sana yang kekurangan. Amin. Ya. Lalu apa saja? Di sini dikatakan menjaga hubungan yang intim. Kita sudah menjaga hubungan intim kan, saudara? Kita ada puasa kan? Kita ada puasa, kita ada sharing begini, saudara. Ya, kita ada doa. Itu menjaga hubungan intim kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, kami sudah melakukannya. Ya. Dan saya percaya di tahun 2025 kita akan meningkatkan yang lebih lagi. Amin. Ya. Lalu yang kelima, yang terakhir, responding to God's call. Artinya apa? Merespon panggilan Tuhan. Ya, merespon panggilan Tuhan. Di dalam Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara, ada satu lelucon, saudara. Waktu saya sekolah Alkitab, ya, di Bethany Bible College, seringkali kita nih student suka bercanda gitu, saudara. Kalau ada ayat ini, kan ini aku, utus aku. Ya. Kita sering nasihatin. Kita katakan ini aku Tuhan, utus dia. Kenapa, saudara? Kadang-kadang, saudara, kita di dalam pelayanan kita mau enak-enak. Iya nggak, saudara? Jujur aja. Terkadang kita mau melayani yang kira-kira kita bisa nama kita naik, ya, kira-kira kita bisa dihargai orang. Tapi perkara pelayanan yang tidak menyenangkan kita bisa bilang dia aja deh, ya, gue nggak sempat. Nah, enggak, ya. Nah itu, tapi Tuhan katakan sini, seperti tahu seperti saya. Jadi saya katakan, ini aku, utus aku. Jadi sekarang leluconnya waktu saya kuliah dulu, saya udah tinggalkan. Ini saya nggak mau ngomong itu lagi. Saya bilang, Tuhan, ini aku, utus aku. Ya, jadi begitu. Yang merubah paradigma saya
setelah saya lagi balik, Tuhan saya yang melayani Engkau. Pakai aku, tulis aku. Lalu jadi seperti batu yang dipahat, diproses menjadi alat Tuhan, seringkali apa? Tidak nyaman, nggak enak saudara. Ya nggak enak saudara. Kita harus menanggalkan hidup kita yang lama saudara. Untuk apa? Menjadi new creation, menjadi ciptaan yang baru. Wah, luar biasa. Apakah kita siap diproses saudara? Siap. Kalau siap, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan, kami sudah menyatakan kami siap. Haleluya. Jadi ingatlah bahwa Tuhan memilih kita bukan karena kita hebat, bukan karena kelebihan saudara dan saya, tapi karena grace of God, kasih karunia Tuhan pada diri saudara dan saya. Karena dia melihat apa saudara? Dia melihat ada sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Amin. Kita ada di sini, Tuhan memilih saudara dan saya. Demikian firman Tuhan. Ya, pertanyaannya saya serahkan pada Om Wilson. Mungkin ada pimpin pertanyaan apa? Shalom, luar biasa. Ya. Haleluya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami telah menyampaikan firman Tuhan, biar apa yang kami sampaikan sungguh firman ya dan amin. Tuhan, biar Kau bertata di atas firman Tuhan. Biar apa yang ditaburkan sungguh menjadi berkat, menjadi kekuatan, mendewasakan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu karena Engkau telah memilih kami. Terima kasih Bapak. Silakan yang berikutnya pimpinan-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berkata-katakan. Amin. Amin.